Kak Friend, selamat datang di podcast Kongkow di season 2. Kali ini kita Kan gua mas. Oh iya, maaf salah. Gua mas. Oh iya, ya. Halo Kak Friend, balik lagi di Kongkow Vol 2. Di sini teman-teman gua udah pada ngumpul. Dan di sini aku mau pantun. Di seberang juga udah ada Intan. Apa Intan? Mau pantun. Mau pantun, coba pantun. Ikan tuna makan ubi. Cakep. Cakep dong. Parah ih. Halo semua, kembali lagi. Di apa? Ah, So kembali lagi. Oh gitu, oke. gitu lah. Gimana Gen? Cuaca. Sudah terlihat ya, walaupun di bulan Februari seharusnya hujan, tapi sangat cerah. Emang Februari itu harusnya hujan? Lagi sering hujan Bandung, cuy. Harusnya lagi. Kemarin hujan kan? Iya sih. Tuh. Di Bandung lagi musim hujan ya guys. Untuk kalian yang di Bandung, yang dimanapun ya harus jaga kesehatan gitu. Bener, harus. Karena musim lagi ya angin besar, hujan, panasnya panas banget. Anjir, panas banget. Silau enggak? Tapi tidak berlaku buat kaum setia budi. Iya betul. Sama itu. Sekali. Itu dia mulu. Iya. Alim banget ya. Ini namanya siapa? Sangat Perkenalkan, nama saya Aris Ramadan, saya dari angkatan 21. Ya. iya. Dipanggilnya Sirah ya? Iya. Kalau dibalik. Boleh. Akang Farel sama Teteh Dini. Intan. Oh, Intan. Ya Allah. Oh, Ini siapa lagi tuh? Ini Ada siapa ya? satu lagi berarti. Oh, Berarti Dini satu lagi. Salah, suka ketukar. Kali ini kita akan membicarakan apa, Din? Lah, nggak tahu. Kan gua Gua diundang, cuy. Gua nggak tahu disuruh bahas apa, nggak ada briefing. Gimana sih? Aing sama Intan host tuh. Ngerti gak sih? Nggak ada briefing, cuy. Nggak, Kita mau nggak. bahas apa? Langsung. Farel tuh agak ini ya mau nanya gitu loh. Apa tuh? Mungkin dari saudara Rigen, dari Abang Haris gitu. Tahu yang UI UX gak sih? Tahu. Apa tuh kira-kira bedanya UI Nah. UX? Nah, apa ya? Farel tuh masih bingung UI UX tuh apaan sih? Oke, boleh. Web kah? Web coding atau ada coding atau apa? Nggak tahu. Nanti kan saya jelasin. Oh, oke. Nanti aku jelasin. Silakan. Coba dari Haris dulu. coba. Oke, kalau dari gua, UI UX itu sebenarnya dua hal yang berbeda ya. Jadi UI itu dari singkatan, yaitu dari kata user interface. Jadi UI itu kan user interface, berarti si cover dari desain web ataupun aplikasi Oh, kayak desain gitu. web berarti. UX itu singkatan user experience. Gak tahu kenapa X-nya itu bener-bener X kan, kalau saya experience kan IXPE gitu kan, Ya. experience. Nggak tahu kenapa XUX gitu ya. Tapi kepanjangan itu dari user experience. Yang dimana itu tuh lebih bukan ke masalah desainnya, tapi masalah ke tombol. Jadi kayak bukan tombol, tapi gimana caranya orang itu gampang dalam menggunakan aplikasi, website kayak gitu. Experience-nya. Benar, dari experience-nya. Dia nyaman nggak ketika mengunjungi website tersebut, ketika memakai website tersebut, ada kenyamanan atau enggak ada hal yang janggal yang membuat dia tuh bahkan bisa sampai risih gitu. Nah. Kayak gitu. Berarti UI dan UX itu beda, dia tuh dua, bukan UI UX itu satu. Biasa seharusnya itu UI and UX. UI and UX. Tapi biasanya orang tuh ngegampanginnya UI UX karena kan biasanya tuh ada juga tulisannya UI/UX kayak gitu. Nah, sepenting itu kah UI UX dalam dunia desain itu? Bukan dalam dunia desain, tapi dalam dunia website kayak gitu. Dalam dunia website, dunia aplikasi itu sangat penting kayak gitu. Kenapa makanya disebutnya UI designer, bukan UI artis. Oh ya. Kayak gitu. Kan kalau artis sama desain kan beda kan. Artis itu yang penting kita bikin apa yang penting bagus. Kalau desain kan harus ada problem atau solvingnya kayak gitu. Nah, kan orang ini sebagai apa ya, bisa disebut desainer lah. Nah, Asik. boleh. Kalau sebagai desain grafis, desain ilustrator atau apa itu ada sangkut pautnya nggak sih sama si UI UX? Dibutuhkan nggak dalam UI UX itu? Dalam desain apa ilustrasi? Tadi apa? Desain apapun di luar UI UX. Desainer itu dibutuhkan. Iya. Oke, sangat dibutuhkan karena
balik lagi kan, desainer itu kan problem solving. Ya. Nah, user interface itu kan juga harus mentingin gimana si brand guideline-nya kayak gitu-gitu. Kan si desainernya juga harus tentuin tuh brand guideline-nya. Contoh kayak kita sebutin website aplikasi Gojek atau GoPay. Menurut gua aplikasi GoPay itu salah satu desain UI terbagus buat GoPay ya. Karena kalau misalnya teman-teman buka aplikasi GoPay itu tuh seperti mesin mesin kasir zaman dulu. Nah, balik lagi, GoPay gunanya buat apa? Untuk transaksi cardless lah ya. Nah, cardless kan, jadi dia buat transaksi kan. Nah, dia menggunakan konsep seperti old kasir, ya mesin kasir zaman dulu. Kan sungguh relate kayak gitu kan. Nah, makanya kenapa digunakan kayak gitu. Nah, makanya di situ kita bisa mau se-explore apapun, mau segila apapun desainnya, tapi balik lagi harus make sense dengan brand guideline dari si company itu kayak gitu. Ada koridor-koridornya tertentu, kayak misalkan itu bisa emang kita harus explore dalam hal membuat desain dan konsep. Nah, benar. Tapi kita juga harus menentuin dari fungsi. Nah, benar, fungsi, terus jangan sampai hanya mementingkan look dari si website itu sendiri, look dari aplikasi itu sendiri. Karena ada beberapa kayak aplikasi atau website yang emang looknya itu bagus, secara konsep bagus, tapi dari experience-nya kurang. Kayak misalkan rumit, susah dipahami lah buat user yang misalkan kurang lah dalam hal digital gitu. Kadang kan gitu orang-orang yang ada beberapa orang yang susah buat masuk ke digital karena salah satu masalah itu dari si rancangan si website sama si aplikasi itu sendiri. Kalau misalkan makin meribetkan, jadi agak susah buat orang yang mau mulai ke terjun dunia ke digital gitu. Kayak gitu. Misalkan ke cashless, jadi cashless, biasanya cash jadi cashless. Ada beberapa yang emang malas lah, mas belajar gitu. Karena emang susah mungkin dari experience dari si aplikasinya, dari si website-nya gitu. Nah, tadi kan yang udah dijelasin kan ada desain yang sulit dipahami sama apa sih? Kan yang ada yang ribet katanya tadi. Nah, gimana sih tipsnya biar orang tuh ngelihatnya tuh desain UI UX tuh nggak mudah dipahami gitu, nggak ribet atau apa gimana gitu. Tips buat pemulanya gitu. Sebenarnya UI UX itu udah berbeda ya. Yang tadi dibahas itu sebenarnya dari UX-nya, dari experience dari si penggunanya itu sendiri. Kadang seorang kayak desainer UI UX, dia itu harus riset dulu si target pasar si aplikasi sama betul itu buat siapa dulu. Kayak kalau misalnya buat anak-anak ya sebisa mungkin sebisa mungkin dia menciptakan website sama aplikasi yang ramah buat anak-anak, nggak terlalu rumit, nggak terlalu ribet, nggak terlalu menyusahkan buat anak-anak gitu. Yang ramah lah buat anak-anak gitu. Oh, jadi poin utamanya tuh riset dulu. Betul, harus riset dulu. Tapi semuanya harus riset dulu nggak sih? Iya, karena kan desainer. Semuanya kayak gitu. Terus kalau misal nih orang pengen, kan orang minim banget deh pengetahuan ke si UI UX ini. Misalnya pada itu pengen kayak terjun lah belajar gitu UI UX. Tergolong gampang nggak sih belajar UI UX itu atau ribet kah? Oke. Kalau menurut gua pembelajaran buat UI UX sendiri itu cukup gampang kayak gitu. Karena aplikasi kayak inspirasi atau referensi kayak itu kan cukup banyak ya. Apalagi kita pengguna HP kayak gitu ya. Kita rata-rata pengguna HP, laptop itu kan sering buat referensi sama itunya. Terus juga rata-rata kan kalau pengguna UI UX itu ada menggunakan aplikasi namanya Figma. Oh, pakai Figma. Pakai Figma. Rata-rata orang pakai UI UX itu dari Figma. Ada juga dari Adobe apa gitu gue lupa. Itu juga sama kayak Figma juga. Tapi kalau menurut gua
dalam pembelajaran Figma itu cukup gampang karena dia bisa mirip kayak Canva dan juga bisa mirip kayak Illustrator kayak gitu. Jadi kayak di tengah-tengah antara Canva sama Illustrator kayak gitu. Dari pembelajaran pengguna aplikasi juga gampang banget, dari pembelajaran secara teorinya menurut gue juga gampang banget kayak Cocok gitu. lah ya buat pemula gitu. Pakai Cocok banget kayak gitu. Boleh ajarin ya. Siap, pasti bakal diajarin. Nah, dalam UI UX itu ada nggak sih warna-warna hits yang apa ya? Yang Gen Z Ya, sekarang Gen Z ini banget, zaman ya, Gen Z gitu. gitu. kekinian gitu. Lo ada nggak? Apa yang mungkin dari lihat referensi sekarang dari website sama aplikasi itu, tapi rata-rata website sih yang lebih bisa eksplornya tuh lebih liar lah. Benar. Beberapa desain itu emang lebih nge-explore beberapa konsep yang baru. Kalau misalkan aplikasi itu rata-rata terpatok karena ya itu lagi si balik lagi ke experience-nya buat customer, buat yang penggunanya gitu. Jadi agak monoton gitu, masih kayak gitu aja. Karena emang buat memudahkan customer kayak gimana, buat nggak membuat ribet customer gitu sih. Paling yang rata-rata buat Gen Z itu kebanyakan ya di website itu kayak ngambil tema sama konsep Y2K, terus yang sekarang itu kan terus retro, kebanyakan kayak gitu sih. Iya sih, soalnya padahal juga banyak lihat ya, kayak mau di web, aplikasi atau apa tuh, kayak gitu-gitu aja kan, simpel gitu. Iya, Kayak simpel. tombol ini. Pernah kepikiran nggak sih bikin website yang tombolnya tuh dia aneh gitu, kayak dibikin bentuk gimana gitu. Oke, mungkin kalau gua saranin ya, coba cek website Jepang. Website Jepang itu cukup kompleks, cukup rapat. Kalau misalnya kita nih yang penggunanya sering dengan kesimpulan, kalau misalnya kalian ngeliat website Jepang, itu tuh kalau kalian tahu website zaman dulu kayak Blogspot kayak gitu-gitu, itu mirip banget sampai hingga detail banget, rapat banget sampai lu tuh mau pusing mau baca dari mana dulu. Nah, itu bisa. Nah, itu tuh mungkin bukan karena salah dari website Jepangnya, tapi karena mereka udah riset juga. Mungkin orang Jepang itu sukanya itu sesuatu yang banyak konten kayak gitu. Dia rapat Rapat gitu. sampai rapat banget, sampai lo buka website itu sampai kayak mau bingung. Nih gue mau baca dari mana dulu ya? Kalau lo tahu bahasa Jepang ya, kayak gitu. Kalau lo tahu bahasa Jepang tuh lo sampai bingung nih, lo mau mulai baca dari mana dulu? Kayak gitu. Berarti rapat, biar rapi kali ya kelihatannya. Mungkin biar rapi atau Tapi kan jadi bingung. iya, makanya kan balik lagi mungkin kan apa namanya? Kan UI designer ya. Mungkin jadi karena si orang Jepang ya, karena kan mereka juga melalui riset kan membuat website kayak gitu. Kayak gitu sih. Jadi apakah bisa aja? Bisa, tapi tergantung market. Itu satu. Terus yang kedua, kalau lo ingin membodoh amatkan market ataupun riset, ya mungkin aplikasi lo nggak bakal digunain. Ya. Kayak gitu. Rata-rata aplikasi atau website yang kurang ramah sama antara salah riset atau misalkan salah target market, rata-rata kalau nggak padam ya menghilang. Kayak gitu. Tutup. Oke, mungkin ya udahlah. Kita ngobrolnya mungkin udah agak sedikit tergambar dan termotivasi nih mau belajar UI UX lah. Coba dikit-dikit kali ya gitu. Bisa. ajarin ya. Pasti. Paling kesimpulan dari Farel pribadi nih, Ya, coba. mungkin dari bukan UI UX juga ya, dari semua mau lo fotografer, videografer, UI UX di China itu butuh riset yang benar. Terus emang kalau misal customer mintanya ini, kita harus bikin ini, gak mau sama kita gitu loh ya. Ya begitulah, mungkin Farel bakal mulai belajar. Tapi non penasaran, Apalagi? kalau di desain UI UX tuh ada nggak sih desain yang bikin ketawa atau nangis? Desain yang bikin ketawa atau Nangis. itu sih ya, waktu kita pernah ikut mata kuliah apa namanya copywriting, yang iklan itu, Yang mana? yang ada dosen kita Pak Jawod itu kan ada nge-share yang website itu. Kalau menurut gua itu tuh
bisa dibilang cukup lucu sih. Apa ya, gua lupa, mungkin nanti gua akan share. Mungkin nanti editor bisa munculin ya website ini. Munculin. Nah itu kalian bisa cek aja websitenya. Itu tuh isinya tuh konten-kontennya tuh kalau dilihat tuh kayak lucu, tapi itu dapat pesannya kayak gitu. Jadi gue saranin kalian buat lihat itu, belajar itu juga karena itu cukup bagus buat dari segi UI-nya, dari copywriting-nya juga enak dilihat, lucu juga kayak gitu. Nah, paling nanti editor tolong ditaruh ya linknya. Iya, Nanti linknya. Linknya tolong ditaruh ya. Kalau nggak di deskripsi lah. Nah, mungkin kalian juga bisa belajar dari web itu mungkin. Iya. Oke, mungkin untuk obrolan di Kongkow kali ini mungkin cukup sekian ya. Oke. Terima kasih Terima untuk kasih banyak. kawanku Rigen, Haris, thank you. Intan juga thank you. Sana pulang Intan. Ya, Intan, terima kasih Intan. Oh, Intan diusir ya gitu ya. Yaudah guys, terus tonton Kongkow di vlog selanjutnya. Jangan kemana-mana, share, comment, dan subscribe. Dengar suara alam, guys, suara alam, Subscribe. suara alam.